Strata des Potlon. Bener banget ya. Bener banget ya. Cek. Strata des Potlon. Mudah-mudahan dia sih banter cuk. Ora padha kabeh lho iki volumenya sumpah. Ora sebentar iki ning. Rak apa-apa, ya gas. Les. Strata des Potlon. Bisa ngomong bareng. Oh gembang ya? Ngomong bareng yuk. Yuk. Potlon. Sakmono. Ya. Asem Yo. Tenan sakmono. Bentar ya. Ya rak foto. Strata des Potlon. Ya. Kembali lagi bersama Potlon. Perkenalkan ya seperti biasa. Saya malaikat pencabutnya. Oh tidak. Horor ya. Ya. Malaikat penjabutnya nyawa. Penjabut uban. Enggak, saya Londo. Dari mana mas? Kongo apa Inggris? Saya Genter. Dan saya Kak Seto. Tapi persis semua. Ya saya Wantek. Wantek. Oke. Jadi kita membahas Tentang Berita des. ya lagi-lagi dengar berita lagi tentang viral prank ya. Pernah dengar nggak yang kalian tentang prank ngasih daging ternyata isinya adalah sampah? Wah. Pertanyaannya itu bukan pernah dengar, pasti dengar. Karena punya telinga. Apa? Kalau nggak punya telinga? Pasti lihat. Awalnya lihat dulu. Nah, baru dengar. itu nggak mungkin nggak, karena udah beritanya ada, udah viral, udah dibahas, dan ya begitu. Lagi-lagi Ya, trending juga ya katanya. trending juga, viral juga. Sehingga grafik yang corona jadi ketutup. Berita itu. Jangan-jangan pengarang isu ya? Enggak. Jadi itu berita kemarin sekitar 1 minggu yang lalu. Kurang lebih. Ya, mengingatkan kita sama yang namanya Akang Ferdian Ferdian Akapela. Kalau sekarang pelakunya adalah Mas Edo Putra. Putranya siapa itu? Edo Putra. Oh yang sana itu ya? Tidak. Kenapa ada nama Putra loh? Putranya di bold sama di italic. Biar apa? Ya biar keren. Oh, biar Biasanya keren. ambil dari nama depan. Enggak, di Potlon enggak ada yang namanya Putra, enggak ada. Nah, ini kenapa Mas Edo Putra ini kenapa dia ngelakuin apa kok bisa viral dan lagi-lagi prank mengingatkan si Ferdian Akapela? Jadi dia tuh melakukan suatu prank ya. Isinya itu dikira si korban adalah daging. Ternyata setelah dibuka adalah isinya sampah. Waduh, berarti dia pesulap. Oh, bukan ya. Tukang sampah. Pesulap tukang sampah. Ikut menghijaukan bumi itu masnya. Iya, menghijaukan bumi, memerahkan perasaan. Coba Anda sebagai istilahnya yang diberikan daging, perasaannya seperti apa kalau ternyata dibuka adalah isinya sampah. Dan itu pas Idul Adha ya. Idul Adha. Itu. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Saya pasti nggak terima mas. Wah, mesti. Harusnya langsung tak buka itu. Saya pun juga nggak suka, padahal saya non. Eh, Walaupun nggak pernah dapat daging, tapi tiba-tiba dapatnya sampah. Lah, kan jancuk loh, jancuk loh. Non reaktif. Non reaktif ya. ya jadi seperti itu kurang lebihnya. Si Mas EP itu tadi melakukan prank seperti itu dan membuat dia menjadi viral. Yang pada akhirnya dia jadi tersangka kan akhirnya. Nah, karena ditangkap oleh kalau polisi. di artikel, dan sebenarnya kita nggak mau bahas secara hukum ya. Ya. Karena ya bukan bidang kita lah. Kita bahas secara keresahan kita gitu loh, selayaknya masyarakat di plus 62. Nah, di sini itu di artikel disebutkan kalau dia itu kena pasal 14 KUHP. Di mana itu tentang membuat berita bohong dan keonaran. Lah, ini jadi pertanyaan, kenapa kok membuat berita bohong? Dan ternyata telah dikulik, itu merupakan prank settingan. Jadi beda, sebenarnya levelnya tuh beda, dia tuh masih level jancuk bawah gitu loh. Kalau jancuk atasnya kan si Ferdian Akapela, dia langsung korbannya asli ya, si Puan itu ya. Oh, tapi Transpuan Transpuan ya. Nah, tapi dia tuh masih level jancuk bawah, tapi kok sok banget loh ya, dia nggak bisa settingan prank daging itu. Dan yang kedua ada itu fakta-fakta ya.
Iya benar, ada fakta-faktanya yaitu tadi salah satunya kalau itu merupakan settingan. Dan korbannya ternyata ibunya sendiri. Waduh. Dan yang satunya itu kalau di artikel bilangnya itu ibu angkat temannya. Ibu angkat. Ibu angkat temannya. Itu disayangkan sekali ya ternyata. Sangat-sangat disayangkan ya. Maksudnya kalau memang asli ya wis, lo happy lo ya. Wis kecek kalau hal bodoh tapi yo settingan. Ya kan? Atau jangan-jangan ibunya settingan juga. Enggak, pertanyaannya tuh anting-anting yang dipakai dia tuh settingan enggak? Enggak asli atau tempelan? Bisa jadi itu tempelan. Nah itu loh, maksudnya dia pakai itu loh, perhiasan di telinga kiri itu buat apa gitu. Nah, ya biar seimbang. Dia kan mungkin tangan yang sebelah kanan toh. Nah dikasih itu biar imbang. Aku setuju biar seimbang otaknya. Otaknya tuh berat sebelah, diimbangi sebelah sini. Yang sebelah sini tuh kosong. Nah itu bisa jadi. Nah, kalau misalkan antingnya sekecil ini berarti otaknya sebelah kanan. Nah iya, otaknya kosong dia. Nah itu jadi gitu. Faktanya tuh ternyata itu malah merupakan settingan. Nah kalau secara logika sih ya, secara logika berarti kan mesti dia tahu lah. Di sini pun juga di artikel dibahas, dia tuh ditanya, kamu tuh kayak nggak tahu sih kejadian yang sebelumnya si Ferdian Capella, Ferdian Paleka lah kan, Ferdian Paleka, dia bilang tahu. Nah berarti minimal lah ada 1% mesti dia tuh terinspirasi dari situ. Dan mungkin level jancuknya masih rendah, dia masihnya pakai settingan. Tapi kok settingan sama ibunya. Sakit tuh mungkin orang tuh si pelaku itu. Nah mungkin ya bukan mungkin sakit, emang sakit. Emang sakit. Bisa parah. Jadi dia cari aman kalau si korbannya si ibunya itu. Karena ya saling membantu supaya dia mungkin nggak terlalu viral. Kalau sama orang lain nggak dikenal gitu kan. Kasusnya biar nggak parah-parah banget gitu ya. Ternyata ya tetap aja. Tapi berarti kan dia nol kepikiran kan. Nek misalnya emang ada itu kan ngerti nek iki bakal iso berdampak buruk. Itu menurut saya sih, menurut akal bodoh saya. Akal bodohnya gitu. Bodohnya dia seperti apa? Berarti bodoh tuh ini. Tapi kenapa udah tahu itu maksudnya dia kan terinspirasi dari Ferdian Paleka kan. Dia mungkin menyadari itu. Tapi dia nggak bilang sih, tapi dia tahu tentang Ferdian Paleka itu. Pasti dia istilahnya kayak, oh ini biar terkenal, mungkin seperti itu, biar subscribernya naik gitu, biar viral gitu. Dan memang benar di artikel pun di situ. Itu tindakan bodoh. Nah, ya itu loh sayangnya di situ. Jadi memang dia bilang tujuannya tuh dibuat ningkatin subscriber. Nah itu jeleknya sekarang ya melakukan hal yang bodoh atau kurang bermanfaat ya. Malah maksudnya gini, bodoh dewe loh. Mbok ora usah meresahkan. Dan kemarin sudah ada lagi, kenapa dia melakukan lagi gitu. Ada kayak semacam penyakit gak sih itu tuh? Kalau dibilang, kalau aku ya, itu namanya sindrom Tibonal. Dicari nggak bakal ada, karena itu singkatan dari tindakan bodoh untuk terkenal. Saya kira Kenapa kalau siapa tahu ini jadi penemuan saya gitu ya. Sindrom Tibonal, tindakan bodoh untuk terkenal. Saya pikir itu Mas, tibo akalnya hilang. Bisa. Itu nanti struktur ke bawahnya ya. Karena itu bercabang ya. Bercabang dari Tibonal itu. Viewernya Potelon berkurang karena beralih ke viewernya ke dia. Iya kan? Bisa gitu. Brengsek dia. Pinter juga ya ambil viewer kita. Enggak cuma kita, banyak yang dirugikan mesti viewernya. Arahnya ke sana. Jadi kalau bisa dibilang tuh karena kurang ada hukumannya bikin jerah. Kayak kemarin si Ferdian Paleka nyatanya dia keluar kan. Dari penjara dan maksudnya paling ya ujung-ujungnya minta maaf. Klarifikasi. Ngelakuin hal bodoh, klarifikasi, selesai. Nah kan kayak ada rasanya pelein lah sama tindakan kayak gitu yang padahal gini, mungkin walaupun itu settingan, kalau menurutku ya takutnya ditiru orang lagi. Bikin lagi Ferdian yang lain. Dia salah satu ini Ferdian kedua. Ya kan? Dia itu ya jadi kayak cloningannya Ferdian gara-gara yang kemarin itu. Harusnya sih. Ini nggak tahu ya. Ntar kasusnya gimana kan nanti settingan bakal ibaratnya hukumannya direndahkan karena settingan. Kalau bisa kalau aku bilang jangan direndahkan. Sekalian kasih hukuman yang berat buat si EP ini. Kalau aku pribadi, kalau aku secara hukuman supaya dia jera, ambil aja tuh
para subscribernya bagi-bagiin ke konten kreator yang baru-baru, ya kan? Dia pasti cerah. Caranya begitu. Enggak tahu. Biar mungkin cerah. Percuma dia habis dihukum nih terus bebas, tapi dia masih ada subscribernya kan. Terus dia bikin konten lagi, itu pasti akan up lagi. Ketika dia permintaan maaf, pasti akan didukung. Ya semangat kak, semangat kak. Semua orang bisa karena pernah bikin salah, manusia tak sempurna. The Massive Allah. Terus ngono lagu apa? Jangan menyerah. Syukur ya benar. Jangan menyerah. Kidil. Wis ke lingkaran setan, men. Lingkaran setan. Menurut pendapat Kak Seto ya. Iya, dia sebagai gimana Kak? Pecinta anak. Pencinta alam. Semisal ini kan takutnya tadi Mas Genter bilangnya nanti kalau menimbulkan sindrom menular ke menular ke mungkin ke adik-adik angkatan atau YouTuber baru untuk melakukan prank. Misalkan nih hal seperti ini muncul di sebuah soal pertanyaan pelajaran di SD. Nah, takutnya itu loh. Berat. Pasti kalian kan pernah tahu mengalami pelajaran PPKN kan? Benar. Nah, PPKN kan lebih ke kemanusiaan, kepedulian segala macam. Misal ada soal seperti ini, nanti kalian jawab ya. Ketika kalian melihat teman kalian melakukan prank kepada orang lain, maka yang harus dilakukan A. Dinasehati, B. Dilerai, C. Diguyur, D. Jangan ditiru, dan E. Like dan subscribe. Potelon. Genter jawabannya apa? Kalau saya oke. Tak like dan subscribe biar terkenal. Kalau aku tak guyur. Kelihatan nih babakaannya dapatnya 6 ini. Nah, saya 0 loh. Masih D ya teman-teman, jangan ditiru. Jangan ditiru. Gampang, jangan dinasehati tapi jangan ditiru. Nah, memang percuma dinasehati. Tapi yang tak maksud adalah tadi yang hukuman, aku balik ke hukuman ya. Aku setuju yang tadi dibagi subscribernya. Aku malah kepikir kalau bisa orang-orang kayak gitu jangan dikasih sosial media selama 2 tahun. Nah itu pasti benar-benar HP nggak usah sama sekali, diisolasi biar dia tahu sosial media itu sebenarnya kalau dari aku pribadi yang bikin kayak gini itu sebenarnya sosial media gitu. Karena kita tahu lah akun-akun di Instagram, akun-akun repost ya. Akun-akun repost yang di Instagram kayak Dagelan dan yang lainnya. Jangan sebutnya. Dagelan kan guyonan. Dagelan kan guyonan. Akun Dagelan, bukan akun Instagram Dagelan ya, tapi akun-akun yang Dagelan. Ono spasi. Sini aja tuh, degan kan. Nah, akun-akun itu tuh mereka kebanyakan dengan ngambil views itu nge-repost hal-hal bodoh orang yang sekiranya bisa bikin viral. Mereka mungkin lihatnya lucu, tapi nggak melihat dampaknya. Bisa ditiru dan dimodifikasi menjadi yang lebih parah. Nah, sekarang tuh kayak mental orang sekarang tuh kayak aku pengen terkenal dengan gampang sih saiki. Laku hal bodoh wae. Semakin gila, semakin bodoh, semakin gokil, semakin ekstrim. Itu meningkatkan kebodohan dan ketenarannya mereka. Tapi kalau dari pemikiranku mungkin bisa jadi juga dia itu dapat tantangan dari temannya. Misalkan contoh, saya sama Mas Wanteng. Mas, ini ada sesuatu yang lagi viral nih. Tak liatin ke dia. Wani rak kowe koyo ngene. Nah, itu karena yang tadi, karena sosial media itu memperkenalkan kita kayak gitu. Dan parahnya di TV pun juga malahan. Jadi udah sosial media yang repost hal-hal gitu, TV pun ngambilin dari sosial media yang gede-gede itu. Malah yang tadi cakupannya hanya orang yang punya sosial media, jadi yang nasional. Nah, ini buat para pendengar Potelon, kalian yang nonton dan yang dengar, kita percaya kalian bukan orang-orang yang sebodoh itu, ya. Kalian memang bukan smart people karena smart people itu orangnya Deddy Kobusier. Jadi kalian itu Potelonia. Boncengers. Itu pasti kalian lebih pinter lah, lebih bijak. Kalau sampai kalian nonton yang seperti ini lagi dan kalian niru ya, diperagakan. Ku menangis. Jepret Indosiar gitu. Nah, itu jadi pembahasan kita. Kenapa kok ya masih ada lagi dan berharapnya jangan sampai ada lagi. Kebentuk Ferdian yang lain, jangan sampai kebentuk Ferdian yang masih kecil. Mini Ferdian jangan sampai. Mini Cooper aja malah enak. Jangan mini Ferdian. Jangan ada Ferdian CR belakangnya. Biar Neymar aja. Biar Cowboy aja. Oke, ya gitu aja dari kita. Keresahan sih, kita ini lebih ke keresahan dari Potelon ya. Semoga tadi
nggak terjadi lagi hal-hal prank-prank yang merugikan seperti ini. Dan kita nggak mau sampai bahas lagi sih. Jangan sampai kita bahas topik lagi. Kalau sesuatu yang sampai dibahas Potelon itu berarti sesuatu yang biasa. Serius tuh. Kita serius. Serius kita mencuri viewernya dia. Ya, sekian dari kita Potelon, karena kita Potelon bukan panutan tapi untuk didengarkan. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Kolom komentar di YouTube ya. Oke. Dah. See you. Cukup 2 aja Ferdian bodohnya.